Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sambil menunggu teman yang lain untuk masuk Zoom, kita mulai saja ya pertemuan perkuliahan gerontik pada hari ini untuk semester 3B. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Semoga Allah berikan kepahaman ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang apa, teman-teman? Relaksasi progresif dan deep breathing. Dan deep breathing ya, atau pernafasan. Cara pernafasan, teknik pernafasan pada pernafasan dalam gitu ya. Baik, Bu Santi akan share terlebih dahulu untuk video relaksasi progresif dan deep breathing. Nanti baru kemudian Bu Santi jelaskan untuk teorinya ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak jelas. Suaranya tidak jelas? Gitu. Mungkin teman-teman pakai headset ya, biar suaranya agak jelas pada saat kalian mendengarkan. Nanti sambil Bu Santi tuliskan link YouTube-nya juga, biar kalian bisa ulang-ulang, begitu ya. Dan membangun emosional. Jangan mencapai secara posisi sampai kepala secara erat, pukul 1 sampai 10, kemudian mendirikan secara perlahan dan rasakan otot. Teruskan kecenderungan ke depan melalui tarik kepala tangan ke atas. Sampai kepala tangan lalu angkat kepala tangan ke atas. Berikan teknik yang halus selama 4 frasa.
Agak terdengar tidak, teman-teman? Suaranya tadi terdengar videonya? Oke, selanjutnya yang kedua adalah materi tentang apa? Ya. Suaranya terdengar, teman-teman? Terdengar atau tidak, Mbak? Terdengar, Ibu. Sesuai dengan instruksi dokter berdasarkan dosis dan waktu pemberian obat. Untuk penanganan nyeri yang kedua yaitu penanganan nyeri secara non-farmakologi. Penanganan nyeri non-farmakologi yaitu penata laksanaan nyeri dengan menggunakan teknik selain menggunakan obat. Banyak cara untuk menangani nyeri secara non-farmakologi. Salah satunya dengan teknik relaksasi nafas dalam. Tahukah Anda apa itu teknik relaksasi nafas dalam? Teknik relaksasi nafas dalam merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan perawat kepada pasien untuk menyedorkan cara bernafas secara dalam dan teratur dengan upaya untuk menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh
pasien. Manfaat dari teknik relaksasi nafas dalam ini antara lain memberikan rasa nyaman kepada pasien, membantu supaya oksigen dalam darah serta mengurangi bekerja dengan obat orang rasa sakit. Berikut merupakan teknik relaksasi nafas dalam. Langkah pertama sebelum Anda melakukan teknik relaksasi nafas dalam ini, atur posisi Anda menyalam lagi. Bisa dilakukan dengan berdiri, berbaring, atau duduk. Selanjutnya, letakkan kaki atau kedua tangan Anda di atas perut Anda. Lalu, siapkan pikiran Anda dan pegangkan mata. Tarik nafas melalui hidung selama tertutup selama 3 hitungan. 1, 2, 3. Konsentrasi dan rasakan tarikan nafas. Haruskan nafas melalui mulut serta gerakan mulut sehingga terdengar suara hembusnya. Konsentrasi dan fokuskan pikiran Anda ke daerah yang mengalami nadi. Lalu pakaikan alat atau pinggir di makanan atau sampai Anda merasa lemas. Cara relaksasi nafas dalam ini bisa dilakukan saat Anda yang sulit. Jika menggunakan teknik relaksasi nafas dalam, mari kita kontrol diri secara mandiri dengan teknik relaksasi nafas dalam ini. Terus duduk ringan, netral, kesehatan Anda. Baik, tadi adalah contoh ya teknik relaksasi nafas dalam dan teknik apa? Relaksasi progresif. Nanti silakan diulang lagi untuk link YouTube-nya sudah Bu Santi tulis di kolom chat. Nanti bisa diulang juga untuk materinya. Ada di Skalsa. Selain berangkat Zoom untuk kuliah, jangan lupa nanti kalian juga mengisi link presensi kehadiran di Skalsa ya, untuk bisa diisi masing-masing. Dan rekaman kuliah hari ini juga akan Bu Santi upload di Skalsa. Baik, karena tadi sudah melihat video teknik cara untuk relaksasi progresif dan deep breathing atau nafas dalam, sekarang Bu Santi mau share untuk materinya ya. Sebentar, Bu Santi buka dulu materinya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke, baik. Teknik relaksasi progresif ini termasuk teknik relaksasi dalam terapi komplementer ya, yang digunakan untuk mengurangi ketegangan otot dengan proses yang simpel dan sistematis dalam menegangkan sekelompok otot kemudian merilekskannya kembali. Ini menurut Marlina tahun 2015. Sedangkan menurut Wijaya Nur Hidayanti, teknik relaksasi otot progresif merupakan terapi yang terfokus untuk mempertahankan kondisi relaksasi yang dalam
yang melibatkan kontraksi dan relaksasi berbagai kelompok otot, mulai dari kaki ke arah atas atau dari kepala ke arah bawah. Dengan cara ini, maka akan disadari di mana otot itu akan berada, dan dalam hal ini akan meningkatkan kesadaran terhadap respon otot tubuh. Jadi, praktikum relaksasi progresif ini atau tindakan relaksasi progresif ini tujuannya yang pertama itu adalah mengurangi nyeri, ya, kemudian mengurangi kecemasan dan depresi, meningkatkan kualitas tidur, juga mengurangi kelelahan dan ketegangan pada otot. Mekanisme kerjanya adalah mempertahankan kondisi relaksasi yang dalam melibatkan kontraksi, juga relaksasi berbagai kelompok otot, mulai dari kaki ke arah atas atau dari kepala ke arah bawah. Dengan cara ini, maka akan disadari di mana otot itu akan berada, dan dalam hal ini akan meningkatkan kesadaran terhadap respon otot tubuh. Nah, untuk tindakan yang tadi, video yang sudah dijelaskan, ya, ditampilkan, itu ada satuan operasional prosedurnya. Di sini dilihat dulu pengertian atau definisinya, seperti tadi yang sudah disampaikan, tujuannya, kemudian indikasinya, kapan dilakukan, ya. Menurut Setio Adi dan Kus Haryadi, bahwa indikasi dari terapi otot progresif itu adalah klien yang mengalami insomnia atau susah tidur, kemudian klien yang stres, yang mengalami kecemasan dan depresi. Kontraindikasinya adalah pada lansia yang mengalami keterbatasan gerak, misalnya tidak bisa menggerakkan badannya. Lansia yang menjalani perawatan tirah baring atau bed rest, itu tidak perlu melakukan relaksasi otot progresif. Nah, alat yang digunakan ini sedikit saja, cuma kursi, bantal, serta lingkungan yang kondusif, yaitu yang tenang dan sunyi. Prosedur tindakan yang dilakukan pertama adalah tahap prainteraksi. Prainteraksi mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk relaksasi otot progresif. Tahap orientasi, salam terapeutik, ucapkan salam, selamat pagi, gitu ya, atau siang. Perkenalkan, nama saya Prasanti, perawat yang bertugas pada hari ini di ruangan ini, yang akan membantu Ibu dalam melakukan teknik otot progresif, gitu ya. Terus kemudian evaluasi atau validasi kondisi klien. Yang ketiga, kontrak atau berikan informasi tentang waktu dan tempat pada saat melaksanakan tindakan. Selanjutnya adalah tahap kerja. Yang pertama, gerakan pertama ditunjukkan untuk melatih otot tangan. Jadi genggam tangan kiri sambil membuat suatu kepalan, kemudian buat kepalan semakin kuat, sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi, ya, pada saat kepalan dilepaskan, rasakan relaksasi selama 10 detik. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami pada tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan. Nah, selanjutnya adalah gerakan kedua. Gerakan kedua ditunjukkan untuk melatih otot tangan bagian belakang. Tekuk kedua lengan ke arah belakang pada pergelangan tangan sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah itu menegang, jari-jari menghadap ke langit-langit. Nah, seperti contoh di video ya, tadi sudah digambarkan atau ditayangkan. Kemudian gerakan ketiga ditunjukkan untuk melatih otot bisep atau otot besar pada bagian atas pangkal lengan. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot bisep akan menjadi tegang dan terlihat
otot bicepsnya itu seperti apa. Yang keempat, ditujukan untuk melatih otot bahu supaya mengendur. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua telinga. Kemudian fokuskan pada perhatian gerakan kontrak ketegangan yang terjadi di bahu punggung atas dan juga bagian leher. Untuk gerakan kelima dan enam ditunjukkan melemaskan otot wajah. Ya, seperti di contoh video, seperti dahi, mata, rahang, dan mulut. Gerakan untuk otot dahi dengan cara mengerutkan dahi ya, dan mengangkat alis sampai otot terasa kulitnya terkeriput. Kemudian tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot yang mengendalikan gerakan mata. Selanjutnya, gerakan ketujuh ditujukan untuk mengendurkan ketegangan yang dialami oleh otot rahang. Kemudian katupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Nah, yang nomor 7, gerakan 8, ditujukan untuk mengendurkan otot-otot di sekitar mulut. Bibir dimoncongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Ini agak lucu ya, bibirnya monyong-monyong gitu ya. Yang 9 ditujukan untuk merilekskan otot leher bagian depan maupun belakang. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Kemudian letakkan kepala sehingga dapat beristirahat, tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa, sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung atas. Yang 10 ditujukan untuk melatih otot leher bagian depan. Gerakan membawa kepala ke muka, benamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian muka. Jadi dagu ini menempel ke dada dengan menempel dengan kencang gitu ya. Jadi terasa adanya tegangan. Yang 11 ditujukan untuk melatih otot punggung. Angkat tubuh dari sandaran kursi, punggung dilengkungkan, busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lurus. Gerakan 12 ditunjukkan untuk melemaskan otot dada, tarik nafas panjang dan mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya ya, dengan tarik nafas melalui hidung, kemudian ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepaskan. Saat dilepaskan, lakukan nafas normal dengan lega, ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara kondisi tegang dan rileks. 13 ditunjukkan untuk melatih otot perut. Tarik dengan kuat perut ke dalam, ya, tahan. Kemudian selama 10 detik, biar menjadi kencang, lalu lepaskan. Rilekskan dan ulangi kembali seperti gerakan awal, hitungan 10 kali. Nah, untuk gerakan terakhir, 14-15, ditunjukkan untuk melatih otot kaki. Nah, luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang, lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Tahan posisi tegang selama 10 detik ya. Lalu dilepaskan, dirilekkan, ulangi gerakan masing-masing 2 kali. Nah, tahap terminasi terakhir, evaluasi respon klien. Apa yang dirasakan oleh klien? Ada pertanyaan atau tidak? Kemudian tindak lanjut klien dan lakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Selanjutnya untuk latihan nafas dalam atau deep breathing, yaitu kombinasi dari latihan pernafasan dengan latihan fisik yang berguna untuk memelihara dan meningkatkan kebugaran. Terapi yang digunakan, definisinya adalah latihan nafas dalam. Tujuannya itu untuk mengurangi dan menghilangkan kelelahan atau nyeri. Ya.
Kemudian satuan operasional pelaksanaan, itu ada pengertian, tujuan, indikasinya dilakukan untuk klien yang mengalami intoleransi aktivitas, ya. Kontraindikasinya tidak boleh dilakukan pada pasien CKD stage 5. Kemudian peralatan yang digunakan adalah ruangan yang nyaman dan aman, kemudian tenang. Tahap prainteraksi, membaca status klien, mencuci tangan, ya. Kemudian tahap orientasi, salam, memperkenalkan diri, validasi kondisi klien, ya, menjaga privasi dan kontrak. Kemudian tahap kerja mengatur pernapasan. Nah, pelatihan pernapasan ini untuk melatih pernapasan normal. Minta pasien untuk duduk di bed atau kursi dengan posisi tubuh yang tegak dan sandaran kursi yang stabil, kemudian letakkan tangan di atas perut seperti yang ada di video, kemudian menarik nafas secara dalam dari hidung, mengisi paru-paru dengan udara melalui hitungan 1, 2, 3 gitu ya. Perlahan-lahan udara dihembuskan lewat mulut sambil merasakan ekstremitas atas dan bawahnya itu rileks. Anjurkan bernafas dengan irama normal 3 kali dan menarik nafas lagi melalui hidung, hembuskan lewat mulut secara perlahan-lahan, hitung 1, 2, 3 gitu ya. Biarkan telapak tangan dan kakinya itu rileks. Selanjutnya mengontrol pernapasan saat beraktivitas. Nah, latihan pernapasan ini, napas dalam ini membuat aktivitas dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya, menarik nafas dan hembuskan nafas dari mulut, upayakan mengatur nafas saat berjalan, menarik nafas dalam 2 langkah dan hembuskan nafas juga dalam 2 langkah, ulangi pola tersebut hingga menemukan ritme nafas yang sesuai. Kemudian ketiga, memberikan pujian saat pasien bisa melakukannya. Bagus Bapak, pintar sekali, betul Pak, begitu langkahnya gitu ya. Memotivasi pasien untuk melatih sesering mungkin dan sikap terapeutik kita tersenyum, bicara sopan dan lembut. Tahap terminasi yang terakhir adalah evaluasi hasil. Kemampuan pasien untuk melakukan teknik ini memberikan kesempatan pada klien untuk memberikan umpan balik atau bertanya, ya. Tindak lanjut menjadwalkan latihan di breathing exercise di waktu yang akan datang. Kemudian topik, waktu, dan tempat untuk kegiatan selanjutnya. Nah, itu adalah materi, 2 materi hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan untuk 2 materinya. Materi ini juga akan bisa di-upload ya. Silahkan. Kompak ya. Ini pakai apa, LCD? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin nanti Bu Santi ingatkan ke teman kalian